Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, saat itu di kalangan bangsa Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zuhaib. Suamiku, panggil Halimah. Tahun ini sungguh tahun kering, tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat, unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena kelaparan. Semoga kita mendapatkan bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini, jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad. Kata Aminah kepada pasangan tersebut, ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Halimah dan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi yang lain. Aminah memandang bayi dalam dekapannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan menyusui Muhammad menolaknya karena ia anak yatim. Suwaibah. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Muhammad disusui oleh Suwaibah, namun sepanjang hidupnya beliau memperlakukannya dengan baik sekali. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah SWT memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Begitulah adik-adik tersayang, akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayi mungil itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena ada yang mengasuh Muhammad, sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah berkeheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian Halimah menyusui Muhammad. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Malam itu keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun," gumam Harits. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Harits. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian." Kebanggaan Rasulullah SAW. Lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah SAW pun dapat berkata dengan bangga, "Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusu di Bani Sa'ad ibn Bakr." Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ, adik-adik tersayang. Dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, kembali terjadi hal yang mengherankan. "Suamiku, tidakkah engkau melihat terjadi hal yang aneh pada keledai tungganganku?" tanya Halimah.
Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali. Haris menanggapi, tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah, padahal beban yang dibawanya cukup berat. Adik-adik tersayang, keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dahulu. Halimah putri Abu Duhaib panggil para wanita itu keheranan. "Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi?" "Demi Allah begitulah," balas Halimah. "Ini memang keledai yang dulu. Demi Allah keledaimu itu kini bertambah perkasa." Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris tambah terkejut. "Sepetak tanah kita," bisik Halimah tak percaya. "Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini." "Domba-domba juga," seru Haritsah. "Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu setiap hari." Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu. Kini tiba saat mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Kakak angkat Rasulullah SAW. Anak-anak Halimah dan Harits adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW. Mereka adalah Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Syaimah bahkan ikut mengasuh Muhammad. Nama asli Syaimah adalah Hudzafah atau Judzamah. Kelak dalam perang melawan kota Taif, Syaimah tertawan pasukan Islam, tetapi Rasulullah SAW memperlakukannya dengan sangat hormat dan mengembalikan kakak angkat beliau itu kepada keluarganya. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. "Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah sambil mencubit gemas pipi putranya. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. "Kalian telah merawat Muhammad dengan baik, bagaimana aku harus berterima kasih?" Halimah dan suaminya saling berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. "Kami cuma berharap andai saja engkau sudi membiarkan anak itu tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah," pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta ada benarnya, tetapi hatinya bimbang karena dia hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Namun Abdul Muthalib datang. Bangga sekali dia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai dia berusia 5 tahun, kata Abdul Muthalib, "agar dia di situ belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih, sehingga nanti dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula." Aminah mengerti bahwa dia harus kembali melepas Muhammad demi masa depan putranya sendiri. "Beri aku waktu beberapa hari bersama putraku, setelah itu bolehlah kalian membawanya kembali," kata Aminah. Adik-adik tersayang, akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncang. Peristiwa apakah itu? Rahmat bagi semesta alam. Keberkahan yang dialami keluarga Halimah adalah bukti bahwa Rasulullah SAW diutus membawa rahmat atau kasih sayang untuk seluruh alam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah, "Dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam." Adik-adik tersayang, peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Muhammad kecil ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seseorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Harits segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. Halimah dan suaminya memerhatikan wajah Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi kepadamu, nak?" tanya mereka. "Aku didatangi seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Muhammad pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan. "Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin," kata Halimah kepada suaminya. "Lebih baik kita membawa kembali ke Mekah," jawab Harits.
Adik-adik tersayang, sebenarnya siapakah seorang laki-laki itu? Malaikat Jibril. Menurut riwayat dari sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik yang mendatangi Rasulullah SAW adalah malaikat yang menyamar menjadi manusia. Dia adalah Jibril, malaikat pembawa wahyu. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.